Halo Semansa Gen Z, kembali lagi bersama aku Olivia Cahyaningrum. Di sini aku merupakan siswi dari SMA Negeri 1 Wonogiri. Dan aku saat ini duduk di bangku kelas 12 MIPA 5. Di podcast kali ini cukup menarik loh teman-teman, karena aku punya narasumber yang merupakan teman aku sendiri. Nah, narasumbernya kali ini boleh kenalan dulu? Halo, aku Nurul Febrianti dari 12 MIPA 5. Oke, halo Nurul, gimana kabarnya? Baik. Oke, nah mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya kalau udah lihat judulnya, kita akan mau bahas apa nih di podcast kali ini. Kita akan bahas 3 dosa besar pendidikan dan juga nilai hasta laku. Nah, FYI, aku akhir-akhir ini tuh sering banget denger kasus perundungan nih atau cyberbullying yang udah umumnya terkenal nih di kalangan masyarakat. Bahkan teman aku sendiri juga ada nih yang bilang, Liv, aku tuh kena perundungan loh, terus aku dikatain ini itu loh. Nah, terus itu membuat teman aku sendiri tuh frustasi, depresi. Nah, gimana sih kalau mungkin tanggapannya buat Nurul? Tanggapanku tuh ya, perundungan itu perilaku yang dilakuin buat menakuti seseorang, bahkan mempermalukan. Nah, perundungan itu juga salah satu dari 3 dosa besar pendidikan. 3 dosa besar pendidikan. Nah, apa aja sih? 3 dosa besar pendidikan tuh ada perundungan, intoleransi, bahkan ada kekerasan seksual. Wah, berarti perundungan ini masuk ke dalam 3 dosa besar pendidikan. Nah, selain perundungan kita juga ada intoleran sama kekerasan seksual. Nah, ini kan merupakan 3 kasus yang terbilang cukup berat ya bagi kita di kalangan remaja, khususnya kita sebagai anak-anak sekolah. Nah, apa ada cara sih untuk mencegah atau tipsnya buat menghadapi 3 kasus tersebut? Nah, untuk mencegah adanya 3 dosa besar pendidikan tuh kita harus bisa menerapkan nilai hasta laku. Tapi tuh tahu nggak sih Lip, kalau sebenarnya tuh nilai hasta laku tuh tanpa kita sadari tuh udah bisa diterapin tahu di sekolah. Hasta laku, cukup unik ya namanya hasta laku. Pasti punya makna sendiri dong ini. Nah, apa sih itu hasta laku? Hasta laku tuh nilai-nilai yang terkandung dalam budaya Jawa. Nah, hasta itu artinya 8 dan laku adalah nilai perilaku. Sehingga hasta laku itu adalah nilai perilaku yang ada 8 tahu. Nah, kamu tahu nggak 8 nilai hasta laku tuh ada gotong royong, grapi asmana, guyub rukun, lembah manah, ewoh pekewoh, pangerten, andap asor, dan tepos liro. Nah, yang paling menonjol dari 8 nilai hasta laku itu ada gotong royong. Gotong royong itu mengerjakan bersama-sama. Jadi lalu ada griapa semana. Nah, griapa semana itu kayak kebiasaan untuk menyapa seseorang. Lalu ada lembah manah, itu tuh sikap seseorang tidak merasa lebih dari seseorang. Oke, nilai-nilai hasta laku. Tadi ada 8 ya kalau nggak salah. Oke, tadi kan udah di highlight ya 3 nilai hasta laku yang menonjol nih di sekolah kita. Yang pertama kan ada gotong royong. Nah, mungkin aku udah ngelihat sendiri nih gotong royong sudah diterapkan di sekolah kita. Contohnya misalkan hal kecil aja di lingkungan kelas. Kita saling bersama-sama gotong royong membersihkan kelas, itu merupakan implementasi sendiri dari gotong royong. Nah, yang kedua tadi grape asmana ya. Nah, kalau aku lihat ketika kita pagi hari nih sebelum masuk sekolah, tentunya ada guru-guru nih yang udah nunggu di depan gerbang untuk memberikan senyuman, sapa, salam sama kita. Kita juga memberikan senyum, salam, sapa juga kepada guru-guru yang sudah nunggu di depan gerbang tersebut. Nah, terus yang ketiga lembah manah. Lembah manah ini yang aku tangkap tadi merupakan rasa ya atau sikap buat kita tuh enggak meninggi dari orang lain. Nah, kalau aku lihat di sekolah sendiri kan pasti kita punya organisasi ya. Tentunya di organisasi tersebut tuh punya yang namanya jabatan seperti ketua, wakil ketua, dan juga sekretaris ataupun sebagainya. Nah, yang aku lihat ini mereka yang punya jabatan atau mereka orang-orang yang punya kekuasaan lebih lah ibaratnya dibandingkan orang lain, mereka itu sebenarnya enggak pamer lah, nggak sombong akan jabatannya yang mereka miliki tersebut. Nah, mungkin yang aku tangkap tadi dari awal ya, kan aku sudah memaparkan cyberbullying. Terus tanggapannya kan cyberbullying tadi merupakan masuk ke dalam 3 dosa besar pendidikan. Dan ternyata 3 dosa besar pendidikan ini bisa loh dicegah dengan cara menerapkan nilai hasta laku di sekolah. Dengan cara ke-8 nilai-nilai tadi dari hasta laku. Nah, mungkin
Eh, ini kan tinggal berapa menit lagi ya kita akan mengakhiri podcast kali ini. Nah, sebelum mengakhiri podcast kali ini mungkin ada closing statement nih dari Nurul. 3 dosa besar itu kan masalah yang sangat agak berat ya di pendidikan. Jadi diharapkan nih 8 nilai hasil laku itu bisa diterapin di sekolah. Oke, harapannya supaya 8 nilai hasta laku bisa diterapkan di sekolah. Nah, buat teman-teman, kalian ya harus menerapkan nilai hasta laku. Kan tadi sudah dibahas ya satu persatu tentang itu. Terus ini kan udah mau habis ya waktunya, kita harus pamit undur diri dari podcast kali ini dan mungkin di lain waktu Nurul bisa jadi narasumber lagi. Oke teman-teman, cukup sekian ya podcast kali ini, sampai jumpa.